Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Metode Kriptografi Modern Blowfish. Dan selanjutnya akan dibaca oleh teman saya. Pengertian metode Blowfish. Blowfish adalah algoritma kriptografi simetris yang digunakan untuk enskripsi data. Dikembangkan oleh Brent Skinner pada tahun 1993. Dirancang untuk menggantikan DES dengan keamanan yang lebih baik dan kecepatan tinggi. Menggunakan kunci variabel dengan panjang antara 32 hingga 448 bit. Sejarah Blowfish dikembangkan oleh Brent Skinner pada tahun 1993, dirancang sebagai algoritma enskripsi yang cepat, aman, dan bebas royalti. Blowfish banyak digunakan perangkat dan protokol keamanan. Sebelum Blowfish, algoritma seperti DES sudah mulai dianggap kurang aman. Cara kerja enscript dan descript Blowfish. Blowfish menggunakan struktur pastel dengan 16 putaran. Data dibagi menjadi dua bagian, blok kiri dan kanan. Setiap putaran menggunakan fungsi F dan subkunci yang dihasilkan dari kunci utama. Enskripsi, proses iteratif menggunakan plaintext menjadi ciphertext. Deskripsi, proses kebalikan dari enskripsi menggunakan subkunci dalam urutan terbalik. Rumus enskripsi dan deskripsi Blowfish. Misal blok data dibagi menjadi dua bagian, dan untuk setiap putaran dari 1 sampai 16 setelah 16 putaran. Hasilnya digabung dan dilakukan operasi sort terakhir dengan subkunci. Fungsi F adalah fungsi nonlinear yang menggunakan S-boxes dan operasi aritmatika. Deskripsi dilakukan dengan membalik urutan subkunci. Keunggulan metode Blowfish. Keamanan tinggi dengan kunci variabel panjang hingga 448 bit, cepat dalam perangkat lunak. Cocok untuk aplikasi real-time, bebas royalti, dan open source. Struktur pastel membuatnya mudah diimplementasi dan dianalisis tidak ditemukan kelemahan signifikan hingga saat ini. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Langkah-langkah deskripsi Blowfish. Yang pertama, ciphertext dibagi jadi blok 64 bit, left 32 bit, dan right 32 byte. Yang kedua, 16 row pastel. Bedanya setiap ronde sama short tambah fungsi F tambah tukar posisi. Yang ketiga, swipe akhir setelah 16 ronde. Yang keempat, short dibagi subkai awal P1 dan P0. Setelah itu gabung left dan right, hasilnya lihat di plaintext. Langkah-langkah enskripsi Blowfish. Yang pertama, kai expression kunci diolah jadi subkai atau array dan Xbox. Yang kedua, bagi data plaintext dipotong 64 bit lalu jadi left 32 byte dan right 32 byte. Yang ketiga, 16 ronde pastel, tiap ronde right diolah pakai fungsi F tambah short dengan left lalu ditukar posisinya. Yang keempat, swipe and short akhir setelah 16 ronde, hasil left dan right ditukar lagi dan di short dengan subkai terakhir. Setelah itu gabung left tambah right, hasilnya lihat di ciphertext. Kesimpulan, Blowfish adalah algoritma enskripsi simetris yang aman dan efisien, memiliki struktur pastel dengan 16 putaran dan kunci variabel banyak digunakan karena kecepatan dan keamanan yang baik. Masih relevan digunakan meskipun ada algoritma baru seperti AES, tetapi tidak efisien untuk perhitungan manual. Sarannya, gunakan Blowfish untuk aplikasi yang membutuhkan enskripsi cepat dan aman. Perhatikan panjang kunci untuk meningkatkan keamanan. Pertimbangkan algoritma lain seperti AES untuk kebutuhan keamanan yang lebih tinggi. Selalu update pengetahuan tentang kriptografi untuk mengikuti perkembangan teknologi.
Selanjutnya perhitungannya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, sekarang saya mau membacakan metode perhitungannya secara manual. Untuk yang pertama, perhitungan enkripsi, konversi teks ke byte atau heksadesimal. Plain teksnya di sini kami buat itu kamu. Pertama, ubah plain teksnya menggunakan tabel ASCII menjadi kode berikut dan digabung. Dan kedua, padding Blowfish block 64 byte sama dengan 8 byte. Pertama, padding yang dipakai 4 byte berisi nilai 0 kali 4 karena harus menambahkan 4 byte. Kedua, padded block heksadesimalnya seperti berikut, dan padded block dalam bilangan biner seperti berikut. Kunci yang dipakai contoh, di sini kami pakai kuncinya itu teks kuncinya kunci 123. Diubah menjadi heksadesimal di tabel ASCII tadi menjadi seperti berikut. Skema enkripsinya, yang pertama, Blowfish menggunakan fetch network 16 ronde dengan p-array 18 sub-key dan 4 S-box besar. Berikutnya, proses singkat tiap ronde untuk satu blok 64 bit sama dengan untuk 0,15. L sama dengan LXOR PI, R sama dengan RXOR FL. Swap atau ubah posisi L dan R-nya. Setelah 16 ronde, swap kembali dan lakukan rumus berikut. F adalah fungsi yang memakai 4 S-box. Perhitungan F memerlukan nilai X-box, sehingga sulit dilakukan sepenuhnya manual tanpa tabel lengkap. Hasil perhitungannya menjalankan Blowfish dengan plain text kamu dan key kunci 123. Berikut output yang dikeluarkan. Pertama, padded text-nya dan ciphertext-nya sebagai berikut. Jadi enkripsi Blowfish-nya dengan plain text kamu dan kunci dan key-nya kunci 123, ciphertext-nya sebagai berikut. Yang berikutnya, metode perhitungan dekripsi. Split ciphertext seperti yang sudah saya buat di sini. Baru mulai ronde dekripsi konsep untuk I sama dengan 17 down to 2, total 16 ronde. R1 sama dengan RO XOR PI. T sama dengan F kali R1, memerlukan lookup Xbox. L1 sama dengan LO kali XOR T. Swap posisinya, ulang sampai selesai semua rondenya. Langkah terakhir setelah ronde 16, buat perhitungan dengan rumus berikut. Gabungkan L final dengan R final itu menjadi padded text 64 bit. Hasil konkret yang sudah dihitung oleh program atau verifikasi setelah mengikuti langkah di atas, dengan P dan S yang sudah di-key expect oleh kunci 123. Hasil padded plain text-nya dalam heksa desimal adalah seperti berikut. Bagian kode berikut di dalam tabel ASCII itu adalah kata kamu. 4 byte berikutnya padding karena plain text asli cuma 4 byte. Setelah menghapus padding, plain text finalnya itu kamu. Kemudian selain perhitungan, di sini saya juga ada aplikasinya. Biar kita contohkan sebentar. Di sini kita pakai kunci. Misalnya
seperti kunci yang tadi, kunci 123. Plain text-nya di sini Triguna misalnya. Ini belakangan. Untuk enkripsinya hasilnya ini, dan kalau mau ubah dari ciphertextnya ke teks aslinya, letakkan kodenya di teks enkripsi, baru tekan tombol dekripsinya, hasilnya tetap sama Triguna. Segitu aja simulasi aplikasinya. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.